FYP kita itu mempengaruhi bagaimana akhir kita akan meninggal tuh. Coba dengerin ya. Karena FYP kita itu menggambarkan bagaimana karakter kita. Ada yang udah lihat flyernya belum? Flyernya tahu nggak? Nggak tahu ya. Judulnya apa coba pertemuan kita sekarang? Ada yang tahu, Bu? Nggak tahu ya. Judulnya FYP ku jalan surgaku. Ada yang tahu FYP? Tahu nggak Bu FYP, Bu? Apa Bu FYP, Bu? Bukan mangan bakso. Pertanyaannya, seberapa sering kita berinteraksi dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah? Seberapa sering? Sering apa sering? Sering apa sering? Sering apa jarang? Jarang. Maka ini sebetulnya Bu, Allah tuh semakin memudahkan kita setiap harinya. Dengan ada teknologi TikTok, HP, WhatsApp, Facebook, Instagram, apalagi? Roblox, ada yang main Roblox? Wah, coba katakan yang main Roblox. Wah, makanya suatu saat nanti Cima harus punya turunan nih untuk remajanya. Kita adakan pengajian tapi di Roblox, bisa nggak? Bisa nggak Pak Jeri? Bisa kan? Bisa ngomong nggak di Roblox? Bisa ya? Bisa. Yuk, udah beli Roblox, Bu. Kue balok Bu ya. Orang kue balok tahu kayaknya Ibu ya. Roblox itu satu game, Bu. Ya, intinya itu games yang dimainkan oleh anak-anak sekecil ini yang belakangan hari ini menimbulkan banyak kasus, jutaan kasus pembunuhan, kemudian pelecehan seksual, pedofil, ya, hubungan antara dewasa dengan anak kecil itu terjadi di mana-mana, Bu. Begitu juga via TikTok, Instagram dan sebagainya. Ini media yang oleh ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua mungkin nggak dikuasai seperti anak-anak kita menguasainya, betul nggak Bu? Ya, kadang aja kalau ibu lagi angel beli ngerti nih ngape, tong pribadi kintong. Ya, anak pegangnya tangan satu, ibu tangan dua, apanya dijauhin. Ya, benar nggak Bu? Padahal kalau kita runut Bu pada dalil yang Imam Syafi'i sampaikan sebagai salah satu nasihat untuk kita semua, didiklah anakmu sesuai zamannya. Yang beliin HP siapa Bu? Kita orang tua ya Bu ya. Yang ngajarin HP biar bisa siapa Bu? Anak apa kita Bu? Anak, coba Ibu ya. Sementara kata Imam Syafi'i, didiklah anakmu sesuai zamannya. Makanya seringkali, maaf Bu, seringkali orang tua banyak dibebodoh. Apa bebodoh itu bahasa Latin itu ya, bebodoh. Sering banyak dibohongin, didurhakai, dikelabui ya, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena orang tua tidak mengetahui sepenuhnya zaman yang dialami oleh anak. Dari tepian kali yang bermuara ke laut utara Cirebon, semangat dakwah kembali menggema. Sebuah kolaborasi penuh berkah antara Ustadz Solihin Rifai dan aktivis dakwah muda Isam Irham bersama PC Persistri Lemahungku Kota Cirebon menghadirkan kegiatan inspiratif bertajuk Ngaji dengan Masyarakat Pinggir Kali dengan tema merajut sambung komunikasi ibu dan anak generasi Z dan Alpha. Acara ini lahir dari kepedulian bahwa dakwah bukan hanya di mimbar megah atau ruang berpendingin udara, tapi juga di tepian kali, di tengah masyarakat yang setiap harinya bergelut dengan kerasnya kehidupan. Masyarakat pinggir kali yang hanya 100 meter dari pantai utara adalah potret kejujuran, ketangguhan, sekaligus ujian. Mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi, rentan kekerasan, dan terhimpit oleh kemiskinan yang membekas. Namun di balik semua itu, tersimpan hati-hati yang lembut, yang masih rindu akan bimbingan, ilmu, dan kasih sayang. Ngaji pinggir kali bukan sekadar pertemuan keagamaan, tapi jembatan untuk menyatukan kembali kasih ibu dan anak, menghidupkan nilai Qurani di tengah generasi Z dan Alpha, serta membangkitkan kesadaran bahwa Islam hadir untuk semua, untuk siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para ikhwatu iman yang telah mendukung, menyumbang tenaga, harta, dan doa untuk terselenggaranya kegiatan dakwah ini. Inilah dakwah yang membumi, yang menjemput umat hingga ke tepi kehidupan. Mari kita saksikan dan rasakan suasana penuh makna dalam ngaji pinggir kali. Dakwah menyapa dari tepi kehidupan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ini siapa namanya? Isam.
Ini luar biasa ya, melepas kerinduan setelah berabad-abad tahun lamanya kita tidak berjumpa. Yang biasa ngaji ke Cima siapa aja, coba angkat tangan. Ngacung. Wah, semuanya ya. Wah, luar biasa. Iya, dari mulai kerunyil-kerunyil sampai sekarang udah pada remaja, luar biasa sekali ya. Ini berkah dari Allah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, dalam fikih terdapat dua salam, Ibu, namanya salam isti'dzan sama salam liqa. Salam apa, Bu? Isti'dzan sama salam liqa. Liqa. Jadi ada isti'dzan sama liqa. Salam isti'dzan itu apa? Meminta izin ketok ke rumah orang. Itu kan diatur undang-undangnya. Itu berapa kali maksimal, Ibu? 3 kali mengetuk assalamualaikum. Setelah itu ketika tidak dibuka maka kita hendak pergi. Jadi gedor ya. Banjingnya berarti ibu-ibu anarkis kayak. Ya, jadi assalamualaikum nggak dijawab, assalamualaikum nggak dijawab, assalamualaikum 3 kali nggak dijawab, berarti kita harus pulang kembali. Tapi kalau misalnya assalamualaikum yang terakhir dibuka pintunya, maka kita artinya itu pertanda dibolehkan untuk masuk. Yang kedua salam liqa, salam pertemuan, halakoh liqaatun. Nah, itu tuh artinya bertemu. Jadi saya ucapkan salam terlebih dahulu dalam rangka salam liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Cima, tadabur, tafakur. Sekali lagi Cima, Tadabbur, tafakur, tasawur. iya, bertadabur Al-Quran, bertafakur terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat itu apa, Bu? Ada yang masuk ayat-ayat Allah apa itu? Tanda, itu ini dia, Bu. Tanda-tanda yang katanya ibu-ibu sebagian baru tahu juga kalau di sini ada pemandangan begini, ya, Bu ya. Saya selama 5 tahun berarti masuk tahun kelima. Ada Cima dan juga dibersamainya oleh Ustaz Solihin. Baru tahu ada tempat ini. Ini tuh semisal dengan beberapa waktu yang lalu saya ke pantai di Garut namanya Cijeruk, Bu. Mirip, Bu, kayak gini, Bu, suasananya. Ini bagian dari tanda Allah, kebesaran Allah ya. Jadi ada semua Cima di sini harus mengetahui tanda-tanda Allah, yaitu berupa alam, pohon ya. Maka nanti di hadis qudsi dinyatakan bahwa digugurkannya dosa itu semisal dengan pohon yang menjatuhkan daun-daunnya. Banyak yang jatuh daunnya enggak? Banyak. Kalau kita sering beristighfar kepada Allah, meminta ampun, maka Allah akan menggugurkan dosa kita seperti pohon menjatuhkan daun-daunnya. Banyak apa sedikit? Banyak ya. Sekarang ada yang udah lihat flyernya belum? Flyernya tahu nggak? Nggak tahu ya. Judulnya apa coba pertemuan kita sekarang? Ada yang tahu, Bu? Nggak tahu ya. Judulnya FYP ku Jalan Surgaku. Ada yang tahu FYP? Tahu nggak, Bu, FYP, Bu? Apa, Bu, FYP, Bu? Urus mangan bakso. Jimaso ngaji bari mangan bakso but ya. Wabin. Iya, Jimaso kayak namanya Korea ya. Jimaso padahal sih ngaji bari mangan bakso. Sekarang beneran bakso, Bu? Enggak ya? Bakso. Oh iya. Kemarin, Bu, katanya dikonfirmasi Sam ganti je. Menunya bukan bakso, lontong sayur ceker. Pribadinya Bu ningkatnya ya. Jimaso ngaji bari makan bakso. Kalau sama lontong sayur ceker disingkatnya jadi apa? Jilotong sayur ceker. Wah, kepanjangan, Bu ya. Ngaji dulu jadinya pusing jadinya, Bu ya. Oke ya. Ada sekalian. Jadi karena kita semua ini tidak terlepas dari handphone. Siapa yang punya HP? Atau siapa yang main HP? Yang suka main HP ibunya mana, angkat tangan. Nah, yang suka main HP sendiri angkat tangan. Nah, yang punya TikTok angkat tangan. Ibu-ibu punya TikTok, Bu? Ibu-ibu punya, Ibu ya? TikTok ada, Ibu ya? Ada. TikTok, kalau enggak Facebook kalau ibu-ibu biasanya. Shopee paling pentingnya. Tapi ini adik-adik sekalian, halo semuanya. Semuanya punya TikTok? Suka lihat TikTok? Suka lihatnya apa?
Apa ngapain? Yang seperti apa? Ya robun bukan. Apa? Tabola balea, luar biasa, Bu. Lihat adek Nona makin cantik ya, pulang dari Jawa dah ya, wamin. Nah itu dia menjadi satu tren di TikTok yang hari ini berjuta-juta kali diputar. Jogetnya ada yang hafal nggak? Joget tabola balea ada yang tahu? Nggak tahu. Ibu lewat Bu, tabola balea Bu, tahu Bu? Ari bahasa Cirebon terbolak-balik apa Bu ya? Tabola balea, terbolak-balik gitu ya Bu ya. Itu luar biasa, ratusan juta yang nontonnya ya, ratusan juta tabola balek. Maka efeknya apa Bu? Tiap hari kan ya Allah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan dengan mesin. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru manu'a. Nah, jadi manusia itu diciptakan suka mengeluh. Jika diberi kebaikan, pelit. Ya, jika diberi kesukaran atau kesulitan, marah atau manua, ngeluh. Ya, itu adalah set dari manusia, fitrahnya manusia. Artinya, kalau pembahasan yang sudah kita pernah bahas kemarin, manusia tuh tukang berbuat dosa. Namanya tukang jago nggak? Jago. Tukang AC berarti jago beresin. Tukang kipas berarti jago beresin. Tukang pangkas rambut berarti jago beresin rambut. Tukang dosa, berbuat dosa berarti jago buat dosa. Itu fitrahnya manusia. Kalau tidak diarahkan kepada ayat-ayat Allah, sunnahnya Nabi, maka kal an'am balhum adol, kata Allah gitu. Ada yang tahu artinya apa? Kal an'am, seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat. Jadi kalau kita manusia, nih dengerin ya, kalau kita manusia nggak diarahin sama ayat-ayat Allah, sama Al-Quran, sama hadis, dan kita terlepas dari itu semua, maka kata Allah yang bilang tuh dalam Al-Quran, kal an'am balhum adol, kita ini bakal seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, pertanyaannya, seberapa sering kita berinteraksi dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah? Seberapa sering? Sering apa sering? Sering apa sering? Sering apa jarang? Jarang. Maka ini sebetulnya Bu, Allah tuh semakin memudahkan kita setiap harinya. Dengan adanya teknologi TikTok, HP, WhatsApp, Facebook, Instagram, apalagi? Roblox, ada yang main Roblox? Wah, coba katakan yang main Roblox. Wah, makanya suatu saat nanti Cima harus punya turunan nih untuk remajanya. Kita adakan pengajian tapi di Roblox, bisa nggak? Bisa nggak Pak Jeri? Bisa kan? Bisa ngomong nggak di Roblox? Bisa ya? Bisa. Yuk, orang beli Roblox Bu. Kue balok Bu ya. Orang kue balok tahu kayaknya Ibu ya. Roblox itu satu game Bu. Ya intinya itu games yang dimainkan oleh anak-anak sekecil ini yang belakangan hari ini menimbulkan banyak kasus, jutaan kasus pembunuhan, kemudian pelecehan seksual, pedofil, ya hubungan antara dewasa dengan anak kecil itu terjadi di mana-mana Bu. Begitu juga via TikTok, Instagram dan sebagainya. Ini media yang oleh ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua mungkin nggak dikuasai seperti anak-anak kita menguasainya, betul nggak Bu? Ya, kadang aja kalau ibu lagi angel beli ngerti ning apa, tong free ben kintong. Ya, anak pegangnya tangan satu, ibu tangan dua, apanya dijauhin. Free ben kintong. Ya, benar nggak Bu? Padahal kalau kita runut Bu pada dalil yang Imam Syafi'i sampaikan sebagai salah satu nasihat untuk kita semua, didiklah anakmu sesuai zamannya. Coba gimana ceritanya? Yang beliin HP siapa Bu? Buat anak. Kita orang tua ya Bu ya. Sudah dikasihin, yang ngajarin HP biar bisa siapa Bu? Anak apa kita Bu? Anak. Coba Ibu ya. Sementara kata Imam Syafi'i, didiklah anakmu sesuai zamannya. Makanya seringkali, maaf Bu, seringkali orang tua banyak dibebodoh. Apa bebodoh? Bahasa Latin itu Bu ya, bebodoh. Sering banyak dibohongin, didurhakai, dikelabui ya, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena orang tua tidak mengetahui sepenuhnya zaman yang dialami oleh anak.
Maka bahasa Spanyol tuh keteteran itu Bu ya. Jadi keteteran orang tua tidak bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak. Main Roblox apa aja? Di Roblox mainnya ada apa aja? Apa aja main Roblox? Dalamnya ada apa aja? Uno. Apa Uno? Naik gunung terus. Apa lagi? Naik tower, tembak-tembakan ada nggak? Ada. Terus apa lagi? Apa pedang-pedangan? Boxing ada nggak? Boxing, tinju? Bu, nggak tahu ya Bu ya? Wah, itu dia Bu. Makanya Bu, bahkan kalau Ibu boleh search, ada salah satu pakar anak, kita itu patut menelusuri perkembangan anak sampai ke titik teknologinya Bu. Terus bertanya Bu, ada di podcast salah satu namanya Suami Siren Sungkar, siapa Bu? Orangnya Bu? Tengku Wisnu. Apa ya yang sinetron? Tengku Wisnu ya. Tahu Tengku Wisnu nggak? Ada adek tahu Tengku Wisnu? Nggak tahu. Winda Basudara tahu? Oh Bu, Winda Basudara tahu nggak Bu? Nggak tahu ya, itu udah tokoh gaming Bu ya. Jadi ibu-ibu taunya Tengku Wisnu, anak-anak taunya Winda Basudara. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Gamers yang kalian tonton? Ada lagi nggak? Aja bisik-bisik. Siapa? Namanya coba sebutin aja. Ya dan lain-lain lah ya. Winda Basudara dan kawan-kawannya. Jadi Bu, memang jadi orang tua itu nggak mudah gitu ya. Tapi juga kalau kita telaten dengan ayat-ayat Allah dan petunjuk-petunjuk Allah, kita harusnya bisa Bu. Bisa mempelajari apa yang anak kuasai. Karena banyak miss-nya Bu. Kadang kita nggak ngerti Bu. Ada ya sering kesel nggak kalau dimarahin ibu-ibu? Iya Bu ya, perihal beliin, kesel baik. Nah ini Bu, ini menarik Bu. Ada kajian parenting gini Bu. Cukup satu sebetulnya untuk anak adik-adik sekalian. Kalau misalkan negur, cukup tegur apa yang menjadi kesalahan adik-adik dari kesalahan anak. Kebiasaannya orang tua, terutama ibu-ibu, marahinnya gara-gara anduk, ngaitinnya Bu sama 3 hari dan 40 hari ke belakang yang kejadian tuh Bu, diungkit lagi. Sok wanita era naruh anduk ning kono. Wingi bayar aku bla 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 panjang ya. Padahal pengen marahin apa Bu? Anduk jangan taruh di kasur. Tapi diungkit, beli minyak nggak dibeliin, beli telur dikongkon, ngambil jemuran nggak diambilin ya Bu ya. Jagain adiknya nggak dijagain dan sebagainya Bu. Jadi kadang dijahit sama ibu, kemudian dilemparkan sama anak. Itu yang menjadi beban mental. Oh anak sekarang mentalnya lemah-lemah. Betul Bu. Bahkan kalau sekarang namanya ada gen strawberry Bu. Namanya udah beda Bu. Ada gen alpha ya, gen Z, milenial. Ini ada gen strawberry nih Bu. Yang lembut-lembut manisnya namanya gen strawberry. Gen apa? Strawberry. Mereka dididik langsung lahir sama layar HP gitu Bu. Iya Bu, lahir brojol langsung layar HP. Maka penanganannya sebetulnya gini Bu, makin lama makin hari kita makin gak berkuasa pegang HP anak kan Bu ya. Maka kita harus tahu hukum dasarnya dalam Islam seperti apa dulu, supaya kita yakin dalam berpegang teguh gitu ya pada aktivitas yang kita lakukan kepada anak. Berhak nggak kita pegang punya HP anak? Berhak, selama itu kita menegakkan hukum dalam keluarga, menyelamatkan keluarga kita agar taat kepada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kita dari api neraka. Oke. Kalau di Roblox, ayo adik-adik, Cima. Ayo ngantuk ya, Cima. Ya, kalau di Roblox kali main bisa berapa orang? 10 lebih? 15 lebih? Lebih ya. Kalau kuotanya habis yang beliin siapa? Kalau sinyal yang nggak ada yang dimarahin siapa? HP-nya Bu ya, HP-nya dibejek lah dan lain sebagainya Bu ya. Dan sebagainya, main game kalah disalahin, mainin Bu. Jadi secara psikologi, kenapa nih adik-adik semuanya gampang bosen nggak kalau di sekolah, di kelas? Gampang sering ngantuk nggak? Sekarang Bu, guru tuh lebih sulit mendidik
anak didiknya. Kenapa? Karena anak-anak kita sini sudah terbiasa melihat layar HP, apalagi TikTok. Perpindahan satu video atau dari satu video ke klip yang lain tuh berapa persekian detik, Bu. Nih contoh ya, Bu ya. Ini fotonya Prabowo. Detik kemudian ke sini, detik kemudian pindah ke sini ya, Bu ya. Atau kita scroll ke bawah kalau bosan kan, Bu ya. Pindah terus sampai kita ngantuk biasanya. Itu menyebabkan otak menerima bahwa kita itu suka dengan yang instan, nggak suka yang boring. Kayak gini anak nggak suka nih, Bu. Terlalu lama ngobrolin, dengerin gitu tuh nggak suka, Bu. Tapi mereka harus interaktif. Halo, Mbak, gue cengur, Bu. Kalau ibu beda, Bu, 100.000 tuh. Halo, itu baru, Bu, ketawa. Tapi kalau adek emang harus lebih charming, Bu. Ya sekarang yang viral apa, kasus apa? Yang kemarin viral anak SMK ngerokok ditampilin, akhirnya disuruh lengser kepala sekolahnya. Ya, akhirnya anak-anaknya mogok sekolah sebelum kepala sekolahnya dilengserkan. Zaman dulu mana ada kayak begitu, Bu. Ya, kita sebadeg apapun sama guru tetap hormat. Biarpun dikata nakal sama guru, tapi guru itu tetap jadi hal yang kita hormati. Sekarang ya adik-adik nih ya, nggak boleh sama sekali memukul guru, apalagi laki-laki memukul guru perempuan, itu haram luar biasa. Bagaimana agama Islam mengatur perempuan dulu itu dihinakan, diinjak-injak secara real harfiah dan juga istilah ya, Bu ya. Diinjak tuh beneran diinjak, Bu. Dulu tuh dihinakan lah adanya kelahiran perempuan. Maka hadirnya Islam untuk mengagungkan perempuan. Wanita tuh harus diagungkan, harus dimuliakan, bukan diratukan. Ingat ya, dimuli ya, bukan diratukan. Karena Rasulullah memuliakan Aisyah, bukan meratukan. Tuh, ingat, Bu. Beda bahasa, Bu ya. Memuliakan dan meratukan. Jadi harus dimuliakan, apalagi sama guru perempuan. Yang paling males belajar apa? Ada ini kelas berapa ini? Kelas 2. Ini sama kelas 2. Siapa yang suka matematika angkat tangan? Wah, keren. Tumben, Bu. Yang nggak suka matematika? Yang suka olahraga? Oh, Bu. Fakta menarik, Bu. Udah siap. Di Finlandia kita itu nggak terasa seperti belajar, tapi terasa seperti main. Kenapa anak-anak ibu suka sama pelajaran olahraga? Pertama, bajunya membentuk anak nggak harus seperti formal, kerah. Itu ngebentuk karakter, Bu. Tapi baju olahraga kayak gimana coba? Kerahnya apa namanya, kerah apa itu mah? Kerah bundar ya. Kerah bundar, terus training santai. Suasana belajarnya gimana olahraga? Yang cewek lari, yang cowok main bola, nggak ada gurunya tetap main, ya, Bu ya. Yang nggak olahraga kemana? Jajan. Ya nggak, Bu? Semua pengen suasana itu. Jadi sebetulnya kalau ditelisik ya, Bu ya, anak-anak itu tuh lebih suka belajar sambil bermain. Ya, sukanya main apa? Play-Doh, tahu Play-Doh? Apa sih, Bu, Play-Doh? PlayStation, tahu PlayStation? Malam, tahu malam? Nah, main malam ya. Jadi anak tuh apalagi zaman sekarang tidak suka dikungkung. Nah, jadi kita memang harus lebih dewasa. Nah, masalahnya, Bu, ini ada gap antara, nih dengerin ya, ada ya, antara ngobrolnya anak-anak, guru sama orang tua. Kadang kalau anak kenapa-napa ngelapor ke mamanya langsung nyalainnya siapa? Anaknya. Enggak, kalau sekarang gurunya, Bu. Zaman dulu iya anaknya, Bu. Zaman dulu kalau anak salah nih, dengerin nih, coba tanya sama mama kalian, sama nenek kalian kalau masih ada. Dulu kalau anaknya dimarahin guru, bukan guru yang dimarahin, tapi siapa yang dimarahin? Anaknya. Jadi guru sama orang tua tuh matching gitu, nggak berlawanan. Ya, jadi ngaco kalau sekarang tiba-tiba orang tua menghakimi guru, anaknya jadi semena-mena seenaknya. Nah, itu kita nggak boleh. Maka ini teman-temanku sekalian, adik-adik Cima dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, FYP kita itu mempengaruhi bagaimana akhir kita akan meninggal tuh. Coba dengerin ya, karena FYP kita itu menggambarkan bagaimana karakter kita
Jin, didengerin ya semuanya. Halo. 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 Halo, halo, halo. Hai, 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 hai. Halo, hai. Hai, halo atuh. Halo, hai. Halo, halo, halo. Ya, gini ya. Jadi, yang sering muncul di FYP TikTok kalian apa coba kira-kira selain Roblox? Apalagi Tabola Bale, terus apa lagi? Apa Ja? Ahmad Saroni. Ya, Ahmad Saroni. Dan semua itu bisa beda-beda Bu, mau di Facebook dan sebagainya beda-beda. Kenapa? Karena ada yang namanya, nih dengerin, ada namanya algoritma. Apa namanya? Algoritma. Algoritma media sosial akan membaca setiap 3 detik pertama. Berapa Bu? Ibu kalau nggak percaya coba buktikan. TikTok, Instagram, Facebook, ada satu video, tonton lebih dari 3 detik, maka kesananya akan menjadi sebuah tontonan yang berulang. Ada lagi part keduanya kah? Atau yang semacam tapi beda akun kah? Nah itu Bu, lebih dari 3 detik. Rata-rata kita nonton lebih dari 3 detik nggak di TikTok? Lebih. Kalau udah bosen, udah tengah-tengah baru scroll ke bawah. Bahkan jangan gitu, belum dibuka HP-nya lagi ngobrol sama bapak atau sama siapa, aduh lagi butuh panci, muncul Bu nanti tiba-tiba. Iya nggak, suka gitu nggak Bu? Coba kalau ibu nggak percaya, karena di HP kalian nih ada namanya My Google Activity. Apa namanya? Bahasa Inggris ya, aktivitas Google lah intinya gitu. Karena semua terikat dengan email, setiap pembicaraan kamu, gerak tubuh kamu, makanya kalau bawa HP ke kamar mandi kamu tuh terekam itu tuh oleh chipset dari HP. Makanya belum dibuka HP-nya baru diobrolin pengen beli skin ini, skin itu, ya, ML dan sebagainya. Kemudian mau beli helm ini, helm itu, baru diobrolin sama temen, tapi tiba-tiba muncul di FYP, di apa namanya, di beranda lah gitu ya, beranda Facebook, beranda TikTok. Karena apa? Karena pembicaraan terekam di Google Activity. Itu tidak bisa dihindari kecuali dimatiin Google Activity-nya. Ada itu fiturnya Bu. Jadi kita semua Bu, otaknya udah diatur sama HP. Itu mau nggak mau kita harus tahu Bu. Apalagi jadi orang tua, kadang arap-arapan tinggi tapi anaknya seperti yang tidak mau. Maka ini harus coba ditelusuri, ajak komunikasi. Coba Bu, doa dulu ibu waktu adik-adik ini kecil, doanya apa Bu? Supaya jadi anak yang terus anak yang pinter. Cop Bu, semoga jadi anak yang pinter. Sekarang kalau anaknya dimarahin terus ngejawab, ibu marahinnya gimana? Wih pinter ya sih ngejawab, dia kan doa ibu. Lah gimana Bu? Jadi gini Bu, harus seimbang. Kita kan doa supaya anak jadi pinter. Pertanyaannya, kita siap nggak kalau anak kita pinter? Tuh, paham nggak Bu? Maksudnya pinter apa dulu? Iya pinter Bu, jadi pinter gini, pinter ngejawab itu bukan berarti pembangkangan. Zaman sekarang harus dimengerti begitu Bu. Karena anak sekarang mereka semua terbiasa diajak sama keluarga nggak pernah ngobrol, sama bapak nggak pernah ngobrol. Tapi tahu nggak Bu, 24 jam mereka ngobrol melalui hati, diketik dari HP. Kalau nggak, yang pendiam ekspresi lewat status, pendiam lagi main Roblox. Jadi nggak ada yang pendiam terus tidak tersalurkan, semua itu tersalurkan pendiamnya Bu. Tapi ke media yang ini nggak terdetek oleh orang tua. Ya, jadi pinter sekarang anak ngejawab tuh pengennya nggak dipahami sebagai kedurhakaan, tapi bagian media dari komunikasi, pengen ngobrol. Ibu tuh coba ngertiin aku sih kenapa aku tuh begini dan begini. Jadi dasarnya tuh harus dikuatin. Sementara kita kadang marahin anak tuh di hulunya dulu, di luarnya doang Bu, covernya doang kulitnya, dalamnya nggak coba kita dalemin. Jadi ini yang sering berantem tuh malah di luar yang nggak beres-beres, dalamnya jadi rusak karena makin terus setiap hari digedar. Sementara luarnya tambah suram terus, dimarahin baik gitu lagi, berulang lagi gitu ya. Jadi itu Bu, jadi harus sinkron. Kita yang harus mau ngobrol dengan adik-adik kecil ini, sekecil apapun. Bahkan memang HP itu wajib dikontrol oleh orang tua selama kalian belum balik ya, batasannya adalah balik. Halo, halo,
Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Mana? Oke ya. Jadi gitu Ibu ya. Jadi kadang gitu Bu, kita harus bermain dengan emosi anak. Kadang saya kemarin lihat di pom bensin gitu ya, nenek sama cucu berkomunikasi, cucunya tantrum, neneknya ditonjok-tonjok Ibu. Aduh. Kadang memang itu perlu pendalaman ya, pendalaman karakter. Kitanya harus kayak waktu Bu, karena anak adalah amanah dari Allah yang ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti HP adik-adik semuanya ditanyain dipakai apa aja, main Roblox tuh ngapain aja. Ya, main ML, siapa yang main ML di sini? Skinnya udah apa skinnya? Legend. Selain Legend apa lagi ya? Ada yang Mythic belum? Belum. Oh, Bu ngerti Bu? Enggak, ya. Bagian baik. Udah itik bakar ya. Ya, ada yang Legend. Terus apa lagi, Ja? Skin apa aja? Skinnya Legend terus Mythic terus Kolektor Legend Mythic. apa? Mythical Glory. Terus apa lagi? Apa lagi, No? Kolektor. Oh ya, Ibu tahu debt collector ya Bu ya. Kalau kita ini anak-anak tanya kolektor. Nah, itu dia banyak lah Bu lah macam-macamnya. Kalau ada ini mainnya apa? Minecraft? Enggak. Roblox juga. Main Roblox. Ya, main Roblox. FF. Terus main apa? FF. FF, siapa yang main FF? Oh, ya Bu ya. FF tuh Free Fire Bu, tembak-tembakan ya. Jadi coba sekarang kita harus mulai suntikan. Jadi jangan mau HP meracuni kita. Harus kita yang meracuni HP. Cara meracuni HP gimana? Buka Play Store. Banting. Buka Play Store. Ada tahu Play Store tahu? Tahu. Di Play Store ada aplikasi Al-Quran nggak? Muat nggak kalau di-download? Hapus game mau nggak? Mau apa enggak? Nah itu ya Bu ya. Bener enggak aja? Kalau beneran dihapus kata ibunya tuh. Oh enggak. Jadi Ibu harus yang suka bermain HP anak kalau bisa ya Bu ya. Susupi dengan aplikasi Al-Quran sedikit mungkin, setipis mungkin harus dikenalkan. Karena kalau nggak kenal sama sekali itu nanti Bu, maaf Bu, Ibu boleh cari di TikTok itu Bu. Salah satu pakar parenting selain dari Dr. Aisyah Dahlan yang tua, siapa itu ya? Yang berumur siapa itu? Ya. Itu bilang Bu, kalau kita maaf nih Bu, maaf nih Ibu, kita harus dengar nih Bu, karena biarpun pahit kita harus mendengarkan. Kalau kita membiasakan anak kita sedari kecil untuk memasang HP, megang HP, maka kita melahirkan dan membesarkan generasi binatang. Maaf ini Bu, ini ada risetnya Bu. Karena anak sekarang kapasitas otaknya belum bisa langsung semuanya demikian. Jadi kita harus bisa pintar-pintar, kitanya mau belajar sama HP-nya. Downloadin aplikasi Al-Quran. Atau anak itu dimulai hidupnya ketika mau tidur sama mau bangun tidur Bu. Ibunya bapaknya kerjasama. Kalau mau tidur merem, bisikin yang baik, yang jadi anak soleh yang baik. Yang hari ini saya lakukan Bu kalau lagi sama anak. Jadi anak soleh, jangan rewel ya besok ya, yang pintar dan lain sebagainya. Jadi pas mau bangun udah matanya rep-repan, dibilangin lagi Bu, bacaan Al-Quran itu adalah startnya hidup seorang anak. Mumpung belum terlambat, bagian wis gede bagian baru bisik ya Bu ya. Jadi itu ya adik-adik ya, sekali lagi ya, Cima Cima. Oke, mana semangat Bu? Mana semangat Bu? Mana Oke, sekian ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.